Film diawali dengan memperlihatkan sebuah adegan dari pasukan khusus Amerika Serikat yang sedang berbaris. Namun tiba-tiba salah seorang prajurit bernama Robin dengan sengaja menembak komandan mereka hingga meninggal. Waktu berlalu terlihat saat itu Robin bersama para tahanan tingkat tinggi lainnya yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dibawa ke penjara yang lebih ketat, di mana seluruh tahanan yang paling ditakuti itu langsung disambut oleh kepala sipir bernama Warden. Warden menjelaskan bahwa para tahanan sengaja dibawa ke tempat ini disebabkan dua level penjara dengan keamanan maksimum sudah merasa putus asa untuk menampung mereka semua, karena mereka selalu berhasil melarikan diri dari kedua penjara sebelumnya, dan pelarian itu tak lain dipimpin oleh Robin. Diketahui alasan Robin membunuh komandan yaitu disebabkan ia telah dipaksa membantai warga sipil tak bersalah di Libya. Kini Robin dilarang memiliki kontak dengan siapapun, tidak ada pengunjung, tidak ada surat, dan tidak ada komunikasi dengan dunia luar. Begitu banyak larangan yang membebani Robin hingga Warden sampai bertanya, apakah masih ada peraturan lain yang pantas untukmu, Robin? Robin menjawab bahwa Warden jangan pernah berpaling darinya. Was there anything you wanted to add? Don't ever turn your back on me again. Saat berada di ruang tahanan, Robin pun disambut oleh teman sel yang diam-diam menyelundupkan sisa makanan. Setelah beberapa waktu bersama, tahanan itu mulai bercerita tentang sebuah tempat bernama Absalom. Dan saat menyebutkan nama tempat tersebut, teman sel itu tampak sangat ketakutan. Namun sialnya sebelum Robin sempat mencari tahu lebih jauh, keesokan paginya keberadaan pria itu malah tidak lagi ditemukan. Ternyata pria itu ditangkap karena ketahuan menyelundupkan makanan, sehingga dirinya pun dihukum dengan cara disetrum sebanyak 10 kali. 10 lashes. Setelah setruman pertama dilakukan, Warden pun menyuruh Robin agar melanjutkan sisanya. Namun Robin menolak dan menjatuhkan alat setrum itu membuat Warden sangat marah dan mengancam akan menembak tahanan itu jika Robin tidak menurut. Akan tetapi Robin yang merupakan mantan pasukan khusus dengan cepat membalikkan situasi, di mana tindakan itu sengaja dilakukan Robin untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa disuruh-suruh, dan akibat perbuatannya tersebut Robin pun segera dipindahkan kembali ke tempat penahanan paling ditakuti yang bernama Absalom. Terlihat jelas bahwa Absalom merupakan sebuah pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. Secara geografis kondisi pulau ini benar-benar menjadi tantangan tersendiri bagi para tahanan, dan kini Robin pun harus merasakan sendiri karena ia sengaja dibuang tanpa membawa satupun persediaan. Dan baru saja tiba, Robin pun langsung dikerumuni oleh tikus-tikus hutan yang lapar. Bahkan dari kejauhan sudah terdengar suara sekelompok orang yang seolah mengetahui keberadaannya. Memang benar pada saat itu terlihat jelas bahwa pulau ini sudah dihuni oleh sekelompok orang, dan tampaknya aksi pelariannya sangat mustahil dilakukan mengingat Robin sudah terkepung tanpa celah sedikit pun. Alhasil Robin pun langsung dibawa oleh orang-orang itu ke sebuah lokasi di tengah hutan. Mereka pun tampak sangat antusias menyambut Robin yang pada saat itu juga akan mendapatkan pengalaman baru. Dan tentunya orang-orang tersebut bukanlah suku biasa, melainkan kumpulan tahanan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Marek. Dari sekian banyak tahanan, Marek menjadi satu-satunya yang mampu memimpin kelompok tersebut, dan ia menamai mereka dengan sebutan outsiders atau orang luar, dan menomorsatukan hukum rimba. Kemudian saat itu Robin pun langsung dibawa ke sebuah kolam untuk dipaksa bertarung sampai mati dengan salah satu tahanan terkuat di kelompok mereka. Akan tetapi tak ada yang menyangka bahwa Robin hanya membutuhkan 1 detik untuk memenangkan pertarungan itu, membuat mereka semua langsung terdiam. Setelah melihat kemampuannya, Marek pun menawari Robin untuk menjadi tangan kanannya. Akan tetapi Robin sama sekali tidak tertarik dan langsung mengambil senjata Marek lalu menjongklokkan Marek ke kolam. Namun ternyata senjata launcher yang dibawa Marek tidak berfungsi, sehingga Robin pun harus berlari seedan-edannya. Di sini Robin pun berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk berhasil lolos, dan beberapa tahanan pun berhasil ia lumpuhkan dalam sekejap, sedangkan sisanya masih terus berlari mengejarnya.
Sialnya di sini Robin tak sengaja digorolong hingga pahanya mengalami luka sobek yang cukup parah. Meskipun begitu Robin tetap berusaha semaksimal mungkin untuk kabur dan ia tidak peduli seberapa banyak jebakan yang ada di hutan tersebut. Sampai akhirnya Robin terpojok di ujung tebing dan tak bisa lagi kemana-mana. Kemudian ia ditembak menggunakan panah bius dan akhirnya Robin pun terjatuh ke dasar sungai tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian terlihat sekelompok tahanan mulai menyadari keberadaan Robin dengan pakaian yang berbeda dari kelompok Marek. Lalu mereka pun segera membawa Robin ke suatu tempat. Ketika terbangun, Robin sudah berada di sebuah pemukiman yang jauh lebih damai dan tentram. Karena merasa penasaran, Robin pun mulai berkeliling untuk mencari tahu lebih jelas, yang pada akhirnya membawanya kepada seorang tahanan bernama Hawkins. Kemudian Hawkins yang merupakan salah satu pendiri dari kelompok itu mulai memperkenalkan Robin kepada tahanan senior yang sering dipanggil father atau ayah. Dan ternyata Robin adalah satu-satunya tahanan yang berhasil lolos dari kelompoknya Marek. Karena sebelumnya belum ada satupun tahanan yang berhasil lolos, father lalu menjelaskan bahwa Robin kini berada di markas utama sebuah kelompok bernama Insiders atau orang dalam. Kelompok ini sengaja dibentuk untuk mengumpulkan para tahanan yang menolak hukum rimba buatan orang luar alias kelompok Marek. Memang terlihat jelas dari kemajuannya bahwa pemikiran orang dalam jauh lebih manusiawi, bahkan mereka memiliki seorang perakit jenius bernama Dysart. Tak heran jika markas yang berbentuk seperti benteng ini dibangun bersama-sama untuk menciptakan kehidupan yang lebih layak. They call it Absalom, situated approximately 200 miles off the mainland. The island is under constant satellite surveillance, high-resolution optics, infrared scanners. Kemudian Robin juga diperkenalkan kepada seorang pemuka agama bernama King, di mana King pun sering menasehati tahanan lain tentang pentingnya kebersihan dan keimanan agar pikiran mereka tetap waras dalam keadaan apapun. Sore harinya seorang tahanan muda bernama Casey terlihat menghampiri Robin, di mana pemuda itu mengaku kagum dengan Robin yang baru saja tiba dan berhasil melarikan diri dari kelompok Marek dalam kondisi hidup. Lalu Casey pun memperkenalkan Robin kepada seorang tahanan bernama Stefano yang merupakan teman dekatnya. Mr. Robbins, this is Stefano. Anything you need? Yeah, I like the boots. Here's the deal. I got a first baseman mitt. Huh? Hey, I want this mitt. Hey! Waktu tak terasa nyerelek dan saat malam poek, Robin pun bergegas keluar dari ruangannya setelah menyadari salah satu penjaga ketiduran. Namun ternyata perbuatannya diketahui oleh Hawkins yang begitu tegas dengan aturan. Akan tetapi lagi-lagi Robin melakukan perlawanan disebabkan dirinya sangat tidak suka disuruh-suruh. Saat pagi Ciang, Casey kembali menghampiri Robin. Lalu Robin pun menanyakan apa yang menyebabkan Casey dikirim ke penjara Pulau Iblis ini. Casey mengatakan bahwa dirinya tanpa sengaja membunuh seseorang yang diculiknya. Sesudah selesai makan, Casey pun membawa Robin ke seorang tahanan yang ahli membuat tuak. Namun baru saja satu tegukan Robin sudah batuk onghek-onghekan karena minuman itu terlalu keras untuknya. I wouldn't want to mess with. Setelah itu Robin pun melihat bahwa penjaga pos yang ketiduran tadi malam mulai menerima hukuman. Father bersama Hawkins percaya bahwa keteledoran itu bisa merugikan para tahanan dari kelompok ini. Oleh karena itu si penjaga pos tersebut pun dihukum dengan diusir dari wilayah orang dalam akibat kesalahannya yang sangat fatal. Sementara itu kelompok orang luar sedang mengalami krisis makanan dan seiring berjalannya waktu sebagian dari mereka pun mulai protes terhadap kepemimpinan Marek yang hanya mementingkan kekuasaan. We're sick of you telling us when we can eat and when we can't. Berbeda dengan kelompok orang dalam, malam itu mereka sangat merasa senang karena untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun Dysart berhasil membuat sebuah pohon Natal dari bahan seadanya dan para tahanan pun bersorak bersama merayakan malam itu dengan penuh keceriaan. Merry Christmas, everyone.
Namun sialnya tanpa mereka sadari secara diam-diam Marek beserta kelompoknya sudah lama memantau mereka dari kejauhan. Kemudian dua orang tahanan pun diam-diam menyelinap ke salah satu pos penjaga untuk mengaitkan sebuah tali yang terhubung ke pohon. Untungnya perbuatannya itu langsung disadari oleh seluruh kelompok orang dalam yang ternyata selama ini kelompok orang dalam memiliki seorang mata-mata di kelompok Marek sehingga mereka tahu akan penyerangan tersebut. Akhirnya pertempuran pun terjadi pada malam itu dan sebagian kelompok orang luar berhasil menyelinap masuk sedangkan sisanya mengerahkan beberapa pelontar. Di sisi lain para sipir penjara termasuk warden berhasil mendeteksi adanya peningkatan thermal panas di wilayah tersebut. Pertempuran pun semakin membabi buta karena kelompok Marek yang kelaparan ingin merebut seluruh persediaan dari orang dalam, sedangkan orang dalam berusaha sekuat tenaga mempertahankan semua yang telah mereka bangun sehingga pertempuran itu benar-benar menimbulkan banyak korban jiwa. Akibat pertempuran itu Father mengalami luka dan Hawkin menyuruh salah seorang tahanan agar membawanya ke tempat yang aman. Namun sialnya Marek bersama salah seorang tangan kanannya berhasil menemukan Father dan tanpa disangka ternyata Marek adalah anak kandung Father. Namun karena perbedaan prinsip membuat Marek bertekad menghabisi ayahnya saat itu juga. Beruntungnya Robin berhasil menyusup dan menggagalkan niat biadab Marek sehingga Marek dan kelompoknya pun berhasil dipukul mundur oleh Robin. You all right? Yeah. Atas kemampuan Robin yang begitu mengagumkan, Hawkins pun memberitahu Father bahwa Robin dulunya adalah pasukan khusus Navy SEAL sehingga dirinya sangat jago dalam membunuh. Kemudian pada malam itu juga mereka pun langsung membakar jasad para tahanan yang gugur secara bersamaan demi menghemat penggunaan tanah di camp tersebut. Dan pemandangan itu pun membuat Robin sangat sedih karena dirinya teringat kembali saat disuruh komandannya untuk membantai warga Libya yang tak berdosa. Keesokan harinya Robin mendapati sebuah perahu kecil yang sedang dilayarkan secara diam-diam. Ternyata itu adalah rencana Dysart dan kawan-kawan untuk menguji kepekaan para sipir. Tak lama dua helikopter pun langsung datang dan menghancurkan perahu tersebut beserta pangkalannya. Dari kejadian itu Robin pun akhirnya tahu bahwa Dysart sudah berada di Pulau Absalom selama 30 tahun akibat tindakannya merakit peledak yang menewaskan 50 orang. Dan ternyata sekarang ini diam-diam Dysart sedang menciptakan sebuah perahu untuk melarikan diri dengan memperbaiki mesin V8 yang ia peroleh beberapa tahun lalu. Mesin itu berhasil didapat karena dulunya di Pulau Absalom masih terdapat kantor pusat para sipir penjara. Namun sayangnya mesin itu belum bisa digunakan karena membutuhkan distributor. Robin yang sebelumnya sempat melihat kalau di camp Marek terdapat distributor yang mereka butuhkan, lalu dirinya pun menawarkan untuk mengambilnya dengan imbalan tumpangan untuk dirinya dan Casey. Mendengar itu, Father pun setuju. Anyone who escapes gets the word out. And risk getting sent back? Sebelum berangkat, Dysart pun membekalinya molotov untuk berjaga-jaga. Dan saat Robin akan pergi, Casey terus memaksa untuk ikut. Akan tetapi Robin melarangnya karena dirinya tidak ingin Casey mati dibunuh oleh Marek. Go. Go. Di sisi lain, Marek mulai memperketat hukum rimbanya dan ia telah melenyapkan beberapa orang tahanan yang berani menentangnya. I've been under a lot of stress lately. I've eliminated all the heads of state, so from now on, good.
Sementara itu ternyata Casey malah diam-diam menyusul Robin hingga akhirnya dia pun terkena perangkap yang dibuat oleh kelompok Marek. Di sini Robin pun berniat menolongnya, namun sial anak buah Marek baru datang. Malamnya Casey yang tertangkap pun menjadi bahan olokan para tahanan. Akan tetapi tanpa mereka sadari, Robin secara diam-diam menyusup di antara kerumunan itu untuk mencuri distributor. Dan dengan kemampuannya sebagai mantan pasukan khusus, Robin pun dengan mudah melumpuhkan beberapa tahanan di sana. Di saat yang sama Casey terlihat sudah disekap dengan posisi kepala dikelilingi pecahan beling sembari memikul beban kayu, lalu kakinya terus dihantam dan ia dipaksa tetap tegap dalam kondisi seperti itu. Melihat kekejaman tersebut, Robin pun langsung mengalihkan perhatian dengan molotovnya dan seluruh tahanan pun teralihkan. Namun sialnya Marek sama sekali tidak terpancing sehingga Robin yang hendak membawa Casey kabur pun ketahuan. Kemudian mereka pun ditempatkan di kolam lalu dipaksa menghibur seluruh tahanan dengan bertarung sampai mati, dan jika menolak maka mereka berdua akan dibunuh. Di sini Casey yang tahu kalau mereka berdua tidak akan bisa melarikan diri, langsung mengarahkan tombak ke tubuhnya agar Robin tetap hidup. Namun meski begitu ternyata Robin tetap dibawa ke ruang pemenggalan oleh Marek untuk dijadikan santapan. Kemudian kedua tangan kanannya pun langsung diperintahkan untuk mengeksekusi Robin pada malam itu juga. Namun untungnya Robin berhasil selamat karena ternyata salah seorang tangan kanan Marek adalah mata-mata dari kelompok orang dalam. Setelah memberitahu bahwa Marek akan kembali melakukan penyerangan, si tahanan itu pun langsung menyuruh Robin untuk kabur. Go. Setelah berhasil melarikan diri, Robin pun langsung bergegas menemui Dysart dan menyerahkan distributor itu kepadanya. Kemudian saat itu Robin pun langsung memberitahukan kepada Father bahwa mereka akan kembali melakukan penyerangan. Namun ternyata kini Father sedang sakit karena diam-diam dia menderita limfoma Hodgkin progresif yang diperkirakan dapat membunuhnya dalam sebulan. Alhasil mereka pun harus cepat mengambil keputusan terbaik dan Robin pun mengajak mereka untuk segera melarikan diri dari pulau ini dengan perahu yang dibuat oleh Dysart karena dirinya sudah mendapatkan distributornya. Akan tetapi Hawkins merasa keberatan sebab dirinya sudah merasa nyaman di tempat ini dan akan meneruskan apa yang sudah dibangunnya sejak awal. Dengan kedua persepsi yang berbeda, Robin tetap harus bergerak, terlebih perahu mesin yang diciptakan Dysart juga sudah berfungsi membuat Robin sangat merasa senang karena usahanya mengambil distributor dari tempat Marek tidak sia-sia. Namun sebelum melarikan diri, Robin bertekad untuk melenyapkan Marek agar para tahanan yang ada di pulau ini tidak lagi berperang. Malam harinya Robin memberitahu Father bahwa alasan dirinya dikirim ke penjara pulau ini karena Robin sudah membunuh komandannya, disebabkan komandannya sudah memerintahkan Robin beserta rekan-rekannya untuk membunuh warga sipil Libya yang tak berdosa. Dan alasan komandannya melakukan hal itu karena mereka kalah perang, namun dengan banyaknya mayat warga mereka membuat pernyataan palsu bahwa merekalah yang menang perang. Saat diinterogasi, Robin pun sudah menceritakan tentang kebohongan komandannya itu, namun mereka tidak ada yang mau mendengarkan. Dan itulah alasannya kenapa Robin ingin melarikan diri, karena dirinya harus memberitahu seseorang apa yang terjadi sebenarnya. Keesokan poinnya Robin pun mendapati sebuah tiang berkepala di depan gerbang camp. Ternyata itu adalah simbol peperangan dari kelompok Marek yang langsung menyerbu mendobrak gerbang pertahanan. Namun setelah berhasil masuk, tak ada satupun orang yang bisa ditemui, seisi camp benar-benar sepi. Dan tentu saja hal itu pun membuat Marek sangat senang, dirinya pun tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi seketika tawa Marek langsung terhenti saat Robin tiba-tiba muncul dari pos pemantauan dan berteriak memanggil namanya. Kemudian Robin pun menantang mereka semua untuk maju. Dengan launcher yang sudah diperbaiki, Robin pun berhasil menewaskan sebagian besar kelompok tersebut. Dan daya ledak yang dihasilkan turut terlacak para sipir penjara. Tak lama setelah itu seluruh orang dalam pun bergegas keluar dan memukul mundur pasukan Marek yang tersisa.
Sementara Marek ternyata dirinya masih hidup dan langsung menyerang Robin hingga akhirnya mereka pun duel. Melihat Robin dalam bahaya, Father pun mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Robin, dan hal itu pun membuat Robin semakin kekerot emosi kepada si cicungik Marek hingga akhirnya Marek pun koit secara mengenaskan. Setelah kejadian itu, Robin langsung mengumpulkan semua tahanan dan memberitahu mereka bahwa Father menitip pesan mengangkat Hawkins sebagai pemimpin baru kelompok tersebut. Beberapa saat kemudian perhatian Robin teralihkan oleh kepulan asap di kejauhan yang muncul tiba-tiba, dan saat memeriksanya mereka menemukan Daisar telah tewas tepat di sebelah perahunya yang sudah terbakar. Beruntungnya di sana Robin menemukan suatu petunjuk dan ia pun sadar bahwa ada mata-mata sipir di kelompok mereka. Ternyata orang itu adalah King, sang pemuka agama. Rupanya selama ini King diam-diam rutin memberi kabar kepada para sipir penjara tentang rencana kelompok orang dalam dengan imbalan dirinya akan dibebaskan. Tak lama Warden beserta para penjaga pun tiba di pulau untuk menjemput King karena King sudah memberikan informasi tentang rencana orang-orang dalam yang berniat melarikan diri. Namun saat helikopter mendarat, Robin beserta para tahanan yang lainnya pun langsung menyerang para penjaga. Kemudian mereka pun masuk ke dalam helikopter dan membuang Warden bersama King di tengah hutan tanpa peduli apa yang akan terjadi pada mereka berdua, di mana saat itu sebagian besar kelompok orang dalam memilih bertahan di pulau tersebut, sementara Robin beserta beberapa tahanan tetap memutuskan pergi dari pulau iblis ini. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Warden dan King yang tidak bisa berkutik setelah keberadaan mereka berhasil dipantau oleh orang-orang luar yang tersisa, dan mungkin mereka akan dimamam. Tamat ending yang sangat mengrobinkan. Saya setiap mendengar nama Robin itu kayak film Robinson Crusoe yang berada di terdampar di pulau-pulau itu ya. Dan macam mana menurut teman-teman semua tentang film ini? Menurut saya ceritanya unik, menarik sekali. Meskipun katanya si film ini rugi secara komersial, tapi masih untung dalam jangka panjang. Dan sutradaranya itu siapa itu? Martin Campbell apa siapa itu, lupa saya. Yang menyutradarai setelah film ini, menyutradarai film James Bond Golden Eye kalau gak salah itu. Oke, tanpa banyak bacot lah, akhirnya saja. Suara saya mengharus bulan puasa mah. Saya Boy Bebe dari Anda, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.